mempunyai agama atau beragama? Kita punya keyakinan bahwa kita itu hidup diciptakan oleh Tuhan, bukan jadi sendiri. Gak ada semua yang jadi sendiri, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Maka agama inilah yang mengenalkan kita kepada Tuhan. Jadi kalau orang tidak mempunyai agama, itu bakal tidak akan mengenal Tuhan. Kalau orang sudah tidak mengenal Tuhan, orang tidak akan tahu arti sebuah bersyukur atas kenikmatan, arti sebuah sobar atas ketika ada ujian-ujian. Itulah pentingnya hidup itu harus punya agama. Intinya supaya mengenal kita itu terhadap Tuhan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa tujuan beragama? Tuhan kita yang menciptakan menjelaskan bahwa kalian itu, bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Al-Quran menjelaskan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga tujuan kita itu beragama untuk beribadah kepada Tuhan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa di dunia ini terdapat banyak sekali agama? Ketika Nabi Adam oleh Allah diciptakan untuk menjadi khalifatul ardi, Nabi Adam lah yang diberikan pengetahuan. Semua pengetahuan yang di dunia ini diberikan pemahaman kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Kullaha, seluruhnya yang berhubungan dengan kemanfaatan di dunia. Nabi Adam itu adalah manusia yang terjenius, sehingga bicara ilmu kedokteran, Nabi Adam memahami ilmu kedokteran awalun wal akhir, baik ilmu kedokteran secara tradisional maupun modern, walaupun belum lahir. Teknologi Nabi Adam menguasai, karena sesuatu yang belum ada kemudian dipertanyakan kepada Nabi Adam, Nabi Adam mau menjawab itu dan sebagainya. Inilah kekhalifahan yang Allah utus. Kemudian Allah menciptakan juga iblis. Disinilah iblis mengganggu daripada perjalanan Nabi Adam, sehingga terjadilah kebenaran itu tertutup, kebenaran itu bercampur dengan kebatilan-kebatilan, sehingga disinilah peran supaya kita itu memahami daripada keagamaan mana yang benar dan yang mana yang salah, sehingga terjadilah di situ sekte-sekte banyak. Agama-agama banyak, dari satu agama juga banyak sekte. Dari Kristen itu beberapa sekte, dari Hindu juga beberapa sekte, Islam juga sama. Maka Nabi kita Muhammad SAW sangat luar biasa.
supaya kita itu meminta dan memohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah perlihatkan kepada kami yang benar adalah benar. Ini sangat luar biasa. Dan setelahnya itu Nabi kita juga menekankan, walaupun kadang kita tahu bahwa itu benar, tapi kita tidak punya kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Sehingga Nabi kita juga memberikan doa, minta supaya kita ada kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Jangan sampai kebenaran itu tertutup oleh kebatilan-kebatilan, sehingga kita kebatilan itu menganggap itu sebuah perkara. Nah disinilah permasalahannya, karena adanya iblis sehingga terjadilah banyaknya agama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa manusia perlu mengembangkan toleransi beragama dan dialog beragama? Kalau manusia tidak mengembangkan toleransi beragama, di sini bakal ada tabrakan. Kita perumpamakan kereta kalau udah keluar dari jalur relnya, ini akan terjadi bahaya. Atau pesawat terbang, walaupun luas angkasa, itu enggak semaunya berjalan seenaknya, tetap ada aturan-aturan jalan-jalan pesawat itu masing-masing. Kalau pesawat itu keluar dari relnya, ini akan terjadi kecelakaan yang sangat luar biasa. Begitupun perahu layar, walaupun lautan itu luas, itu tetap ada jalurnya. Tanpa pakai jalur-jalur itu akan terjadi bahaya yang sangat luar biasa. Disinilah agama menekankan ada toleran. Supaya apa? Supaya adanya jangan sampai terjadi tabrakan. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana konsep manusia dalam agama Islam? Konsep manusia dalam agama Islam itu sangat jelas. Manusia tersusun dari 4 unsur, sesuai juga dengan pelajaran dari kedokteran, bahwa manusia itu tersusun dari unsur hawa, unsur api, unsur tanah, juga unsur udara, awal. Maka disinilah kita itu supaya memahami siapa diri. Juga manusia tersusun dari badan kita, dari ruh kita. Maka manusia harus memahami tentang dirinya sendiri. Ketika manusia itu paham bahwa saya tersusun dari ini, tersusun dari ruh, dan sebagainya, disitulah kita akan semakin mengenal. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep dosa dalam agama Islam? Bagaimana? Konsep dosa. Setiap kita ada pelanggaran yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, berarti itu ada pelanggaran. Atau kita melakukan yang dilarang oleh Tuhan, itu sebuah pelanggaran. Pelanggaran inilah yang dinamakan dosa. Di situ setiap ada pelanggaran pasti ada hukum-hukum. Maka Allah sudah menyediakan hukum-hukum itu. Tapi keyakinan umat Islam yang sangat luar biasa, Allah itu maha kasih sayang.
Sehingga ketika kita mempunyai kesalahan atau dosa, kita itu bertobat kembali artinya. Kita itu menghibah, Allah sangat sayang kepada hamba-Nya. Sehingga konsep dosa dalam umat Islam, kalau kita tidak bertobat, itu pasti akan ada siksaan. Tapi kalau kita bertobat, Allah akan menerima pertobatan itu. Di situ Allah akan mengampuni dosa. Tidak perlu ada penebusan. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam agama Islam kan ada rukun iman. Nah, pertanyaannya, bagaimana konsep keimanan dalam agama Islam? Iman adalah sebuah keyakinan. Keyakinan pasti akan terjadi tingkatan-tingkatan. Contoh, kamu yakin nggak ada wilayah Bandung? Yakin. Ya, yakin. Kamu pernah belum ke Bandung? Belum. Apa yang membuat kamu yakin dengan adanya Bandung? Oh, teman saya pernah ke Bandung. Oh, berita dari ini loh, ada wilayah Bandung. Berarti kita percaya adanya wilayah Bandung hanya dari kabar dan membaca. Itu sebuah keyakinan. Kamu udah pernah ke Bandung? Udah. Oh, di Bandung itu udaranya dingin dan sebagainya. Nah, maka keyakinan orang yang udah pernah ke Bandung dan yang belum pernah ke Bandung, walaupun sama-sama yakin adanya Bandung, tapi itu tidak masalah. Itulah urusan keyakinan. Maka disinilah butuhnya kita itu penggalian, butuhnya kita itu berjalan untuk melihat realita. Kamu percaya adanya Tuhan? Percaya. Kata siapa? Kata guru saya. Itu sebuah keyakinan. Kamu percaya adanya Tuhan? Percaya. Kenapa? Realitanya ada ciptaannya. Ini loh ciptaannya langit, ini loh ciptaannya bumi. Kalau tidak ada ciptaannya, dengan adanya ciptaannya ini menunjukkan bahwa adanya Tuhan. Itu sebuah keyakinan. Keyakinan yang pertama dengan keyakinan yang kedua itu berbeda. Kamu percaya adanya Tuhan? Percaya. Dengan apa? Dengan keilmuan yang dimiliki, kemudian mujahadah, kemudian Allah memperlihatkan keagungan. Ini sangat luar biasa. Tambah keyakinan. Di situ semuanya namanya iman, tapi itulah yang membedakan tingkatan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep Allah dalam agama Islam dan siapakah Allah itu? Sekali lagi, Bagaimana konsep Allah dalam agama Islam dan siapakah Allah itu menurut agama Islam? Konsep Allah. Allah. Allah adalah yang menciptakan langit, bumi, dan semua alam semesta. Itu Allah. Nama bisa juga dikatakan bahasa kita Tuhan, bisa juga Allah. Mungkin orang yang mempunyai keyakinan yang sangat sang pencipta itu seorang dewa, maka orang akan mengatakan itu adalah dewa. Allah menurut agama Islam adalah yang menciptakan seluruh alam semesta. Konsep dari agama Islam, Allah adalah berbeda dengan ciptaan. Jadi kalau
manusia tersusun dari adanya mata, adanya telinga, kemudian tangan, kaki, Allah tidak akan sama dengan manusia. Berarti Allah tidak punya mata seperti manusia, punya telinga seperti manusia. Tapi Allah maha melihat, Allah maha mendengar dan segala-galanya. Dan panjang sekali kalau kita mau membicarakan tentang Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep Al-Quran dan proses terjadinya Al-Quran tersebut, dan bagaimana bisa disebut juga Al-Quran di dalam agama Islam? semuanya kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul, baik yang berbentuk suhuf-suhuf dulu ke Nabi Adam, ada yang kemudian diturunkan ke Nabi Idris, kemudian diturunkan juga kitab suci yang berbentuk suhuf itu kepada Nabi Musa sebelumnya Taurat itu diturunkan. Kemudian Allah menurunkan kitab Taurat, kitab Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya itu adalah kitab suci yang perlu kita yakini kebenaran. Satu kitab suci yang kita menentang, tidak percaya, ini bakal terjadi ketidakabsahan. Kita percaya ke kitab suci yang lain. Pada dasarnya semuanya kitab suci yang diturunkan oleh Allah itu sama. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan Suhuf mengajarkan bahwa Allah itu Maha Esa dan mengajarkan kepercayaan bahwa kita itu meyakini ada kehidupan setelah kematian. Semua kitab suci itu hanya bahasanya aja. Ini Quran, ini Injil, ini Taurat, ini Zabur. Baik Abah, di agama Islam kan percaya akan makhluk yang tidak terlihat seperti malaikat, iblis ataupun setan. Bagaimana konsep iblis atau setan dalam agama Islam menurut yang makhluk tak kasat mata maupun yang dalam perilaku manusia? Setiap yang tak kasat mata itu adalah gaib. Kamu di Bandung, saya di Tangerang. Tidak terlihat dengan kasat mata, itu bisa dikatakan gaib. Ketika kita sudah berjumpa, enggak gaib lagi, karena sudah terlihat dengan kasat mata. Ada makhluk yang oleh Allah diciptakan disebut makhluk halus, jin, setan. Ini makhluk halus, ini gaib. Kita meyakini bahwa Allah menciptakan makhluk itu, bahwa itu ada. Kenapa? Karena Al-Quran juga menjelaskan bahwa ada makhluk gaib yang Allah ciptakan dengan jenis sangat halus luar biasa. Ketika manusia oleh Allah diberikan kemampuan untuk melihat makhluk gaib itu, maka ketika terlihat oleh kita itu sudah tidak gaib lagi. Artinya bakal yakin betul ada makhluk yang tadinya tak kasat mata itu bisa kasat mata. Kemudian Allah menciptakan lagi makhluk gaib yang Allah ciptakan dengan lembut luar biasa, dengan melalui sinar. Setan, jin diciptakan oleh Allah gaib, tapi tercipta dari api. Malaikat gaib diciptakan oleh Allah dari sinar. Ada manusia yang diberikan kemampuan oleh Allah
bisa melihat. Maka bagi manusia yang diberikan kemampuan itu sudah tidak gaib lagi. Jadi artinya makhluk yang gaib adalah makhluk yang tidak kasat mata, yang Allah jelaskan melalui Al-Quranul Karim bahwa di sisi kita ada makhluk gaib yang bernama jin. Kita harus meyakini makhluk itu, bukan percaya kepada makhluk. Meyakini adanya makhluk, meyakini adanya setan, bukan percaya kepada setan. Meyakini ada. Kita meyakini adanya malaikat, bukan kita percaya harus menyembah malaikat. Meyakini ada dan lain. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep ibadah dalam agama Islam kayak sholat, puasa, zakat, atau lainnya? Konsep ibadah berbeda dengan ritual. Konsep ibadah dalam Islam berbeda dengan ritual. Konsep ibadah itu adalah bahasa Arab. Ta'abud itu kita itu merendahkan. Konsep ibadah menurut agama Islam bahwa kita itu sebagai hamba yang diciptakan Allah, semuanya adanya kita dari Allah, ilmu yang ada dimiliki oleh kita itu dari Allah, harta yang dimiliki oleh kita semuanya dari Allah, kekuatan semuanya dari Allah. Maka kita itu ketika mau berhadapan dengan Allah, itulah yang dinamakan ibadah, supaya kita itu betul-betul lembur, tidak ada apa-apa. Itulah konsep ibadah. Sholat meleburkan diri bahwa kita itu tidak ada apa-apa, sehingga kita itu tidak ada kebanggaan dengan ilmu, tidak ada kebanggaan dengan harta, tidak ada kebanggaan dengan jabatan. Yang ada itu kita itu menghamba kepada Allah. Itulah konsep ibadah. Jadi kalau ibadah, sholat pengen kaya itu salah, sholat pengen hebat itu salah, dan sebagainya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep akhir zaman atau kiamat dalam agama Islam? Setiap makhluk yang diciptakan Allah ada awalan dan ada akhir. Semuanya nggak ada yang abadi, kecuali ada pengecualian yang Allah kecualikan. Kita diciptakan oleh Allah. Awalan lahir kamu tanggal sekian, hari bulan sekian, tahun sekian. Kemudian kita wafat, sudah ditentukan oleh Allah ketentuan itu. Pohon yang kita saksikan, ini yang ada sekarang itu pohon, bukan pohon yang dulu nenek-nenek kita itu ada. Pohon itu sudah tidak ada. Kita juga menyaksikan ada kucing, ada ayam, dan sebagainya. Dulu di masa nenek kita itu ada kucing, ada ayam, tapi bukan kucing yang sekarang. Sudah tidak ada. Berarti ada awalan, ada akhir. Setiap berakhir itu namanya kiamat. Maka kiamat itulah yang dinamakan kiamat itu terbagi. Ada kiamat kecil, subuh, ada kiamat kubro besar. Kematian itu adalah kiamat kecil. Nanti makhluk terbesar ini adalah langit, bumi yang kita saksikan. Ini pun nanti bakal ada akhirnya. Di situ akan hancur. Batasan yang sudah dibatasi oleh Allah. Tidak ada satu nabi rasul yang tidak menjelaskan tentang adanya batasan waktu itu. Maka itulah yang dinamakan kiamat.
orang jadi ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Karena orang itu tidak memahami siapa dia. Kalau orang itu paham siapa dia, nggak mungkin jadi ateis. Allah menyinggung dalam Al-Quran, orang yang tidak percaya terhadap adanya Allah itu adalah jahil, orang bodoh. Orang yang tidak percaya dengan adanya Allah itu jahil, atau percaya adanya Allah tapi salah konsep, itu jahil. Minal jahili itu akan merugi, minal khasiri. Apalagi orang yang tidak percaya adanya Allah, ini sangat jahil banget. Mereka tidak pernah berpikir diri mereka itu apakah jadinya itu kehendak sendiri atau bukan. Mereka tidak pernah berpikir. Tidak ada semuanya itu jadi sendiri. Nah itu mereka berarti orang yang ateis itu orang yang sangat tidak mau berpikir. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep tentang masjid atau mushola yang dianggap suci bagi agama Islam? Kiblat adalah sesuai dengan perintah. Kata Allah, kalau sholat menghadap barat, maka kita sholat menghadap barat itu sesuai perintah. Kalau sholat menghadap timur, berarti kita menghadap timur itu apa sesuai dengan perintah Allah. Kalau sholat menghadap Ka'bah Baitullah, kita bukan menyembah Ka'bah Baitullah, mengikuti perintah Allah, berkiblat ke Ka'bah Baitullah. Dulu orang Nasrani dan sebagainya di masa dulu ketika melakukan ibadah harus di tempat-tempat yang memang disediakan, nggak bisa sembarangan. Tapi di umat Islam semuanya boleh. Kita sholat di pasar boleh, kita sholat di ladang boleh, kita sholat di kantor juga boleh. Ketika kita membuat tempat-tempat khusus, ini yang dinamakan masjid, tempat beribadah, maka ketika ada tempat khusus yang kita jadikan sebagai tempat peribadatan, ini adalah tempat suci sesuai dengan kesucian perintah daripada Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Abah apa yang bisa dilakukan supaya pelajaran tentang agama-agama di dunia bisa menjadi lebih baik di masa depan? Kita lihat ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, baca. Apa yang perlu kita baca? Ayat itu ada berapa ayat? Hanya ada 2. Satu, ayat yang tersurat, itu kitab suci. 2, ayat yang tersirat, itu adalah makhluk ciptaannya. Kita baca gunung, kita baca lautan, kita baca bintang, kita baca bumi, kita baca diri kita dan sebagainya. Maka ketika kita membaca bintang melalui ilmu astronomi perbintang, ketika kita baca
di diri kita tentang adanya kesehatan dan sebagainya, baca melalui ilmu kedokteran dan sebagainya. Ketika kita membaca semua yang Allah hantarkan, Bismi Rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang menciptakan, semuanya akan bermuara ke titik satu, semuanya dari Allah. Maka supaya kita lebih baik, ini harus terus kita itu membaca. Nah, kenapa di masa modern ini kita semakin dibodohkan? Karena sekarang ini masyarakat modern udah nggak mau membaca, maunya yang instan-instan. Inilah terjadinya merosotan kebodohan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita ingin lebih baik itu menyadarkan diri untuk lebih banyak membaca. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saran untuk Menteri Agama dan pemerintah dalam menciptakan kerukunan umat beragama? Kebetulan Abah pulang dari Kalimantan. Ketika Abah membaca betapa luar biasa tokoh di Kalimantan Syekh Arsyad, kemudian lahirlah tokoh-tokoh sampai guru sekumpul. Ini keturunan dari Syekh Arsyad dan sebagainya. Betapa luar biasa Syekh Arsyad di Kalimantan. Ini belajar ke Makatul Mukarramah 300 tahun yang lalu. Ini sangat luar biasa. Ternyata peran Sultan pada saat itu memfasilitasi untuk berangkatnya Syekh tersebut ke Mekah dan sebagainya, memperhatikan perjalanannya dan sebagainya. Ini sangat luar biasa, sehingga Kalimantan ini sangat luar biasa dengan adanya Syekh Arsyad. Itu betapa luar biasa peran Sultan pada saat itu. Nah, berarti Menteri Agama atau pemerintahan secara umumnya, kalau memang ini supaya maju dalam keagamaan itu, ini harus ada perhatian khusus tentang agama. Di negara kita, maaf, kenapa kemunduran yang sangat luar biasa? Karena tidak ada perhatian khusus. Contoh, sekarang ada orang melakukan hubungan suami istri yang bukan istrinya. Ini tidak ada hukum apa-apa, hanya yang ditanyakan kamu suka, selesai masalah. Ini berarti tidak ada hukum. Ini bermasalah sebetulnya dalam keagamaan dan sebagainya. Jadi tidak ada peran khusus di pemerintahan kita tentang menyoroti pentingnya sebuah agama. Hanya itu. Jadi di negara kita itu yang mayoritasnya Muslim tapi berjalan sendiri-sendiri. Kita sangat cemburu dengan adanya di Malaysia. Contoh kecil. Daging dikirim dari Australia, ya kan? Australia itu notabene adalah bukan agama Islam. Maka hewan yang dipotong kalau bukan oleh agama Islam itu berarti kan nggak sah. Itu bangkai, itu haram. Tapi kita itu dari Australia masuk aja ke Indonesia, udah nggak pernah berpikir siapa yang memotongnya. Hanya berpikir itu hanya ekonomisnya aja. Ini daging loh. Tapi di Malaysia ini mengutus pemerintahannya khusus untuk pemotong. Dikirim ke Australia
sehingga yang memotongnya orang Malaysia. Daging yang dikirim ke Malaysia itu hasil pemotongan dari orang Malaysia yang dikirim ke sana. Nah ini berarti ada perhatian khusus tentang agama di kita itu. Itu salah satu contoh kecil. Dan banyak-banyak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses terjadinya alam semesta menurut agama Islam? Proses alam semesta itu sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali. Bahwa Allah menciptakan bumi dan langit ini dulunya menyatu. Kemudian Allah memisahkan antara langit dan bumi. Sehingga terjadilah ada jarak antara bumi dan langit. Dan proses itu terus sesuai dengan alam ini, sehingga intinya dari proses alam itu semuanya berubah dan semuanya hancur. Begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah peran mahasiswa seperti kami dalam dialog dan toleransi beragama menurut Allah? Mahasiswa di sebuah perguruan tinggi, mahasiswa di sebuah santri sama sebetulnya, nggak ada perbedaan. Cuman yang beda itu jurusan yang ditempuh. Ini menempuh jurusan ini menempuh jurusan ini, menempuh jurusan ini. Semuanya itu ada kemanfaatan. Karena ulama-ulama dulu juga menjelaskan perlunya ilmu itu dimuzakarahkan, perlunya ilmu itu didialogkan, perlunya ilmu itu setelahnya didialogkan, kemudian direalisasikan, artinya dimanfaatkan. Jadi kalau ilmu ini hanya didialogkan tanpa dimanfaatkan, buat apa? Nah inilah yang jadi permasalahan di kita itu, terlalu banyak sekali dialog, tapi realisasinya nggak ada. Sehingga Gus Dur juga pernah menyinggung bahwa orang Indonesia itu tidak perlu terbang tinggi-tinggi naik pesawat, cukup dengan buku-buku dialog aja. Buku-buku dialog ini ditumpuk-tumpuk bakal sampai ke ruang angkasa. Tapi realisasinya nggak ada gitu kan. Nah itu Gus Dur pernah menyinggung itu. Itulah yang jadi permasalahan. Manfaatnya ada dalam dialog, tapi tetap lebih bermanfaat itu kita merealisasikan dari ilmu itu sendiri. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya manusia bisa selamat masuk ke surga atau nirvana? Apakah yang harus dilakukan kalau di agama Islam? Konsep dalam agama Islam untuk selamat itu sangat jelas sekali. Sangat jelas bahwa kita itu harus mengikuti aturan yang sudah jelas dalam Al-Quran dan Nabi kita. Mengikuti Al-Quran dan mengikuti Nabi kita. Nah, penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran dan Nabi kita itu dijelaskan oleh para ulama-ulama. Maka kalau kita ingin selamat itu, ikuti ulama yang benar-benar menjaga kesucian ajaran itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, jika ada banyak orang tidak beragama, apakah ada hukuman bagi mereka? Dan bagaimana jika orang beragama justru lebih banyak
melakukan dosa seperti korupsi pada pemerintahan dibandingkan dengan orang-orang beragama itu. Bagaimanakah keadilan Allah di situ? Hukum, ada hukum negara. Hukum negara itu beda-beda. Bahkan di negara sendiri juga ada hukum-hukum, kadang-kadang hukum adat. Negara juga nggak bisa apa-apa dengan adanya hukum adat itu, ya kan? Jadi kalau kita bicara hukum Islam itu jelas. Mau di negara manapun, mau adat apapun, hukum Islam itu seperti itu. Cuman kalau kita berbicara hukum Islam secara jelas, ini juga akan berbenturan dengan hukum yang tertata di dalam negara itu atau di dalam hukum adat. Kalau tinggal di sebuah desa yang kuat keadatannya, hukum Islam jelas. Seperti contoh di kita, hukum Islam jelas. Kalau orang berzina perjaka dengan perawan, artinya yang belum pernah menikah, ini harus dicambuk. Kalau orang yang sudah pernah menikah, artinya janda atau duda, ini harus direjam sampai mati, ya kan? Ini hukum Islam. Mau di negara manapun, mau di adat siapapun, itu seperti itu. Nah, tapi kita kan ada di negara Indonesia yang punya hukum lagi, ini nggak bisa dilakukan seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana konsep keselamatan menurut keyakinan agama Islam? Keselamatan. Konsep keselamatan sebetulnya kita bicara selamat itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Keselamatan, kesehatan, konsep agama itu sama dengan konsep kedokteran sebetulnya. Kata konsep agama, kalau kamu ingin selalu sehat, jaga makan pola makan yang baik. Di samping itu jangan terlalu berlebihan dan sebagainya. Kedokteran juga menyarankan seperti itu, supaya kita itu ingin selamat daripada supaya selalu sehat. Konsep selamat juga agama, kalau kita berjalan harus selalu hati-hati. Tengoklah ke kanan, tengoklah ke kiri. Ini konsep sama sebetulnya. Kayak kalau kita ingin selamat. Nah, kalau kita bicara selamat keagamaan, berarti kita juga harus banyak seperti itu. Harus nengok loh, ini salah nggak yang kita jalani? Gitu. Kita ini ketika mau berjalan, kita itu harus banyak menengok. Persis juga seperti konsep kita sebagai sopir. Makanya di situ ada kaca spion. Kamu jangan belok sembarangan, lihat dulu, takut ada mobil, ini nanti tabrakan dan sebagainya. Nah, kita itu untuk bisa selamat harus banyak nengok, artinya bertanya kepada orang yang paham tentang agama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa ada kejahatan di dunia ini? Dari manakah sumbernya? Apakah hukuman bagi kejahatan di masa akhir hidupnya? Kalau kita mau bicara tentang di dalam diri kita, kita itu sebagai manusia yang oleh Allah ciptakan dengan makhluk yang sempurna. Perwujudan kita yang sangat luar biasa sempurna itu dengan adanya akal.
berbeda sekali kita itu dengan binatang. Binatang tidak diberikan akal oleh Allah. Maka kalau kita tidak menggunakan akal kita, nanti kita itu akan nggak beda dengan binatang itu. Sehingga kalau kita berwatak seperti binatang, di situ bakal terjadilah bentrokan-bentrokan, kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Nah, inilah permasalahannya. Allah menciptakan dia di manusia juga ada nafsu. Maka disinilah pertempuran antara akal dan nafsu. Kemampuan diri kita, apakah kita dikalahkan oleh nafsu, apakah nafsu dikalahkan oleh akal kita. Kalau nafsu ini dikalahkan oleh akal, kita akan lurus. Tapi kalau akal dikalahkan oleh nafsu, disinilah terjadinya kejahatan-kejahatan. Adapun balasannya sudah Allah jelaskan. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa manusia ada di bumi ini dan apakah tujuan manusia itu diciptakan? Itu sangat jelas sekali yang tadi Abah jelaskan bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kenapa kita itu diciptakan Allah ada di bumi? Karena supaya kita itu beribadah kepada Allah. Setelahnya kita beribadah kepada Allah, Allah akan memberikan piagam. Piagam itu yang dinamakan surga. Kita diciptakan oleh Allah di bumi ini, diperintahkan untuk ibadah. Ketika kita tidak ibadah, Allah akan memberikan piagam juga. Piagamnya ya siksaan itu. Untuk pertanyaan yang terakhir, Abah, bagaimana sikap agama Islam terhadap permasalahan korupsi dan LGBT? LGBT sangat jelas sekali. Al-Quran menyinggung yang sangat luar biasa kaum liwatin, kaum Nabi Allah Lut alaihissalam yang laki-laki senang dengan laki-laki, kaum homoseksual, perempuan dengan perempuan, kaum lesbian, yang sekarang disebut kaum LGBT. Ini sangat jelas sekali. Kita hidup sebetulnya tinggal melihat potret-potret dulu. Ini tidak berubah. Kamu mengikuti aturan, tuh bakalnya seperti itu. Kamu tidak mengikuti aturan, tuh seperti itu. Maka jelas kaum LGBT ini sangat merugikan semua. Karena bakal terjadilah kemurkaan Allah. Kalau Allah sudah murka, siapa yang mampu menahan itu? Terjadilah akhirnya gempa, terjadilah akhirnya banjir bandang, terjadilah akhirnya angin puting beliung dan sebagainya. Ini karena semuanya undangan daripada orang-orang yang melanggar aturan. Sebetulnya bukan kaum LGBT aja. Cuman yang terparah itu kaum LGBT karena dulu siksaan yang dahsyat itu di kaum LGBT. Gitu. Nah, urusan masalah korupsi sangat jelas sekali. Itu merugikan semua. Karena berarti tatanan kalau sudah tidak tertata, ini bakal terjadilah semrawut. Ini akan terjadilah kehancuran. Maka negeri ini kalau tidak dihentikan korupsi, tinggal tunggu kehancuran negeri ini kan? Seperti itu. Iya. Oke, apa tadi adalah pertanyaan terakhir dari kelompok kami.
kami sangat berterima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat pastinya untuk kami semua ya. Mohon maaf telah mengganggu waktu istirahatnya Abang untuk berkenan interview bersama kelompok kami. Iya, alhamdulillah nggak ada masalah. Abah senang juga, memang bukan baru ini, sering sekali mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, dari berbagai jurusan meminta, ada yang memang Abah kasih juga waktu, ada yang Abah nanti nyuruh yang lain dan sebagainya. Ini udah Abah juga terbiasa ya dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan ini. Pada dasarnya kita itu, Allah sudah memberikan kendaraan kepada kita, tinggal tergantung kita mampu atau tidak memanfaatkan kendaraan itu. Ya, kita walaupun misalnya ada kendaraan sepeda motor atau mobil, kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, apalah arti sebuah kendaraan itu. Maka kita hidup ini, perjalanan di alam dunia ini pun kita harus menggunakan kendaraan. Apa kendaraannya? Kendaraannya dalam kehidupan kita. Mungkin perjalanan kehidupan kita ada Allah kasih kenikmatan kepada kita, baik kenikmatan sehat kita, kenikmatan rizki kita, kenikmatan ilmu, maka gunakan kendaraan bersyukur. Ketika kita tidak menggunakan kendaraan bersyukur, ini bakal terjadi kehancuran kenikmatan itu yang Allah berikan. Dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita juga menemukan kesulitan. Maka Allah juga sudah menyediakan kendaraannya, kendaraan sobar. Ketika kita menemukan kesulitan, tidak menggunakan kendaraan sobar itu, juga akan menemukan kehancuran. Dalam perjalanan kehidupan kita, ada sebuah kepastian dari Allah. Maka ketika terjadi sesuatu, supaya kita itu enak, gunakan kendaraan kepasrahan, bahwa semuanya dari Allah. Itulah takdir. Maka kalau kita melawan daripada itu, kita itu akan hancur. Inilah, gunakan kendaraan kita sebaik-baiknya, bersyukur ketika kita mendapat kenikmatan, bersabar ketika kita mendapatkan kesulitan, kita memasrahkan semuanya kepada Allah ketika sesuatu yang sudah terjadi. Hanya itu. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Minum dulu.